Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel Web Coding Media. Oke, sebelumnya kita sudah membuat ini ya. Terus saya login dulu. Apa ya password? Saya lupa ya teman-teman. Ntar saya cek dulu. Expedia, DB user, demo ya, administrator. Coba demo gagal. Apa ini? Kontrol. Ntar saya lupa. Gagal juga dong. Saya rubah aja lah. Sofi SHA1. Oke, kita login coba. Oke, sebelumnya kita sudah buat data supplier, data customer. Sekarang kita lanjut ke data user ya. Kita di sini akan buat hapus sama edit. Oke, langsung saja ya. Kita mulai tutorialnya teman-teman. Sebelumnya kalian buka dulu aplikasi Visual Studio Code-nya buat ngoding ya. Sini saya udah buka, kemudian kalian ke user, di user di sini. Oke, sebelum ke user, kalian pergi dulu ke views, kemudian ke user. Di user itu ada data user di sini. Kemudian di data user, kalian cari button ya, button. Di sini ada button kan. Oke, kalian cari button, kemudian kalian bisa ini apa saja ya. Kita bakal pakai ini form action. Kalian ketik saja form seperti ini, action kita arahkan ke user, set URL dulu ya, set URL, kemudian user slash del seperti ini ya. Di user ini kita bakal lempar sebuah ID ya, value di sini dia value, kemudian ID user, tutup. Metodenya post, kita enter ke bawah ya, enter. Kemudian di bagian sini kita input tipe, kita kasih hidden ya, kita hilangkan, nggak munculkan hidden. Kemudian kita kasih name di sini, name name nya itu user ID ya, user ID. Kemudian kita kasih value nya itu sama, berarti value user ID, berarti value dulu, kemudian user ID, tutup. Lalu cek dulu error nggak. Oh, error ya, bukan ID user, berarti user ID ya, bukan ID user, berarti user ID. Kita cek, oke, betul ya. Buttonnya nggak ada, tadi dihapus. Kita betulkan sekarang di bagian. Oke, sudah, kita enter ke bawah nih, kita rapikan dulu. Udah enter ke bawah, di sini kita kasih button ya, button, kemudian plus. Kalian mau warna apa? Silakan, saya warnanya BTN default. Default itu dia warnanya primary ya, default seperti ini. Kemudian BTN SM. Kemudian kalian bisa kasih on click buat ini, kasih perintah return, kemudian confirm seperti ini. Terus kasih yakin data dihapus, kalimat ya, kasih kalimat yakin data dihapus. Coba seperti ini ya, tanda seru ya. Oke, saya rapikan. Oke, sudah.
kita lihat. Oke ya, sudah nampil tapi default warnanya. Kita kasih icon ya, kita kasih icon ikhlas, kemudian Fava trans ya, ini untuk edit ya, untuk hapus trans, untuk hapus maaf. Nah di sini sudah, kemudian kita bisa bikin URL baru di bawahnya pakai href ya, href. Kemudian di sini kita class sama dengan btn default, btn sm itu semal ya. Kemudian kita sama di sini kita kasih URL ya, berarti tanda tanya set URL. URL-nya kita arahkan ke user slash edit ya, slash kita juga butuh parameter value, kemudian user ID sebagai parameternya, kemudian tutup ya, tutup. Kita cek di sini, oke udah ada. Kita kasih icon ya teman-teman, icon pensil ikhlas, ini ikhlas, icon pensil, Fava pensil seperti ini ya, ini pensil. Oke kita cek, oke udah ada ya. Kita cek apa yakin dihapus. Oke kita lanjut ke user ya, ke controller. Kalian controller, buka folder controller, kemudian di folder controller itu ada file user. Kalian buka, kalian di sini bikin function baru ya, function baru, bikin function baru dengan nama function delete ya, function delete. Nah di sini saja nih, di bawah add kalian enter, bikin public function seperti ini. Kemudian del itu dia ID kan, pasti ngelempar ID. Kemudian setelah itu kalian bisa variabel ID itu sama dengan this, berarti kita langsung panggil saja user m itu dia langsung del seperti ini. Kemudian parameter delnya itu apa, ID kan, ini kita kasih $, terus ini tutup kurung. Kemudian kita kasih, ini salah ya, ini ke bawah harusnya dia, terus ini tuh buat nampung inputan, berarti this input post ya, nanti yang inputan yang didapat itu dari post itu apa, this input post. Kemudian di sini postnya itu apa, yang dicari itu postnya user ID ya, karena kita mau dapetin user ID. Kalian ketik koma. Oke sudah, kalian copy aja ini, pastekan di sini, kalian kasih sukses. Ini hapus ya, kita butuh add sukses. Oke terus kalian pergi ke ini ya, ke model. Di model itu ada user m. Nah di user m itu kalian bikin function baru lagi, public function del. Ini fungsinya di sini ya, di function ini kalian bikin function del, itu parameternya ID juga. Oke kemudian kalian di beware, apa yang mau dihapus, yang dihapus itu di beware ya, di beware. Nah di beware dia itu dari ID ya, user ID di sini ya, user ID ininya itu ID. Terus mau kita apakan, db delete, saya mau hapus gitu kan, db delete db user. Wes copy aja tb user, kalian lempar, gak usah lempar ya, ini bener db delete. Terus kalian rapikan, kita coba ya.
kita coba hapus si Mulyono ya. Oke, oke, udah berhasil nih. Kita udah bisa bikin menu hapus. Lanjut kita akan bikin menu edit ya. Edit, sebelum bikin menu edit saya mau bikin menu ini ya, username cek ya. Jadi username-nya itu dicek dulu. Username cek. Bikin username cek di, kita bikin di sini ya, di user. Kemudian dibikin di bawah del itu bikin function saja, kalian function saja ya. Dan username cek seperti ini ya, cek, kemudian tutup, enter ke bawah, kurung kurawa ya. Oke, lanjut bikin variabel post ya, biasa post, kemudian this input post itu dia 0 ya, kosong, kemudian dia pasti nilainya betul, true ya, seperti ini. Kemudian setelah itu kita bikin variabel query ya, query sama dengan this db query kemudian select bintang from ya, select bintang from itu di taruh tb nya namanya apa, tb user itu where, di mana, where nya itu username itu sama dengan variabel post ya, gini. Ini postnya itu nilainya dari username, nah seperti ini ya. Kemudian n dan ini n dan user id itu tidak ada. Kita variabel post lagi, ini post itu nilainya id ya, id, terus kalian tutup coba, terus copy ini aja, paste, terus kalian kasih form validation set message ya di bawah sini, seperti form this this kok muncul, bentar, variable this form validation ini bukan set message terus ya, tapi kita pakainya set message nanti. Ini salah, message terus kita fieldnya ganti, nggak sepanjangin, fieldnya itu username cek, kemudian koma, di sini itu kita kasih lagi, kemudian kurung rawa gini,
file isinya ya ini sudah dipakai ganti, ini sudah pakai ganti, dan kita return ya, return false ya, false seperti ini, kemudian else nya return true. Return true titik koma. Gak bisa kita itu lebih ya. Oke, sudah ya. Terus kita cek ke atas, ke atas. Nah, nanti di bagian min length-nya kita tinggal callback ya, callback di bagian sini nih ya. Di bagian min length 5 ini kita ganti menjadi callback. Nantinya di callback ya, nanti di edit kita pakai edit. Nanti kita bikin function baru namanya edit. Kalian bisa copy aja dari add sama aja alt shift bawah. Oke, kita ganti dia jadi edit. Kemudian kita kasih parameter ID ya. Setelah itu ininya kita hapus is unique-nya. Kemudian kita panggil ya callback. Berarti ini kasih ini dulu ke callback username cek ya, username cek seperti ini. Kemudian di bagian add-nya kita arahkan ke edit ya, kita arahkan ke edit. Ada arahkan ke edit, kemudian seterus. Nah, di sini kita bisa kasih set message lagi ya. Misalkan di bawah level nih, di bawah level kita mau kasih set message. Di sini kita kasih set message-nya itu required kemudian %s ya, %s masih kosong, silakan isi, masih kosong, silakan isi. Alt shift bawah 3 kali min length ya, min length kita ganti file katanya. Kurung seperti ini, file minimal 5 karakter. Minimal 5 karakter, kemudian is unique itu tadi ya, is unique sama ya, kita copy aja. Di sini kita pastekan, kita ganti dia is
dipakai kurang ya unik ke username sudah ada, silakan ganti ya. Oke, kita cek di sini post edit. Oke, nah kita bikin form edit ya, edit data user, edit data user aja lah seperti ini. Nah nanti kita bukan diarahin ke sini, nah kita arahin ke sini, kita copy, bikin file baru ya di folder views, kemudian user di sini new file, pastekan saja, enter. Kalian copy aja dari folder tambah, Ctrl A Ctrl C, kemudian kalian masukkan di file edit, kemudian kalian paste. Oke, jadi sudah, kalian tambahinnya kita ganti Ctrl H jadi edit, simple kan. Kemudian kita refresh. Nah, kemudian kita akan munculkan nih datanya. Gimana caranya? Oke, langsung saja kita ke form edit. Sebelum form edit kita perlu manggil query dulu ya di sini. Nanti kita manggil query dulu. Caranya di sini kita bikin satu lagi, berarti variable query sama dengan this user m, kemudian kita panggil function get ya, get id. Kita cek di user m nya model tuh, nah get ya, get id, kemudian kita kasih koma, enter ke bawah. Kita kasih kondisi ya, if jika ada query itu di Namrus, nah query itu di Namrus kemudian kurang dari 0, kok titik ya, kok titik lagi sih, 0, maka kesini ya, kita buka kurung lawannya, ini masuk ke atas ya, LTA ke atas, kemudian kalian variable data, kemudian row di sini bisa kalian langsung sama dengan this, atau kalian bisa langsung query, variable query, kemudian kalau langsung row, kemudian kita parsing datanya ya, kita lempar ke sini ke koma variable data. Oke, kita cek di edit. Di sini aja ya, kita buka tag php, kemudian print r, buat datanya muncul belum, tadi row ya. Oke, kita lihat conversion string, coba kita lihat row, this template lewat. Kalau ini kok itu sih koma tuh. Nah, nih datanya udah muncul ya, username 1 di administrator, passwordnya ini, name-nya ini, alamat. Oke, datanya udah muncul. Di edit kita tutup lagi ininya, atau kita hapus, langsung kita panggil ya, panggil kalian ke sini value sama dengan tadi itu row ya, row, terus kalau nggak salah ini tuh, terus saya lupa lagi, name ya, name. Nah, row name kita cek, oke muncul ya, terus kalian copy aja, pastekan di sini,
ganti dia jadi username. Oke, keren ya. Password kayaknya kita nggak usah ya. Password sama pas konfirmasi kita nggak usah. Kita nggak usah munculin password. Aneh nggak sih kalau misalkan kita munculin password? Kita ke alamat. Oke. Ini ganti alamat. Oke, udah muncul ya Palimanan. Nah, level nih, level. Kita cek di level. Levelnya. Oke, berarti di sini ya. Kita kita kok paste. Berarti di sini kita pakai buka kurung PHP dulu sama dengan fiber row. Kemudian level itu sama dengan satu ya. Dia tuh selected ya, selected seperti ini. Kemudian di sininya null jika tidak ada, itu kosong dan kita tutup kurung. Oke, kalian copy saja sini, copy pastekan di yang kedua, diganti 2 ya. Oke, kita cek. Oke, udah kepilih ya administrator. Coba kita yang lain, coba kita pakai yang lain. Coba di Mas Saputra nih, dia level kok user kasir lah, gimana sih? Terus itu kasir nih, user ininya editnya kasir, tambahnya apa? Ini ada nggak sinkron? Kasir, oh berarti kasir, berarti di data usernya kasir bro. Nah, kasir. Kita cek sini. Oke, kasir, administrator kasir. Oke, lanjut, kita ke edit lagi. Udah muncul. Nah, kita coba ya, kita coba misalkan kita Palimanana upload apa nih, username is unique. Taruh dulu user edit, dia enggak, bentar. Username callback ya, callback dia password sama passcode-nya aja. Level alamat. Kok dia ke add ya? Bentar, ini ada yang salah nih. Edit. Oh, ininya belum diganti ya teman-teman. Edit. Kita ulang lagi. Edit Palimanana. Coba. Argumen bla 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 bla. Ini apa nih katanya? Argumen count error. Oke, kita kasih solusi sama dengan 0. Di user m-nya ID. Coba. Ini Mas Saputra Palimanana. Oke, variabel OID. Kita bikin variabel ID ya. Di sini kalian tekan Alt Shift atas. Kemudian bagian teks ini kita bagi hidden, dia nggak kita munculin. Kemudian kalian hapus ini menjadi ID. Terus ini ya ganti user ID ya. Oke, coba lagi. Coba kita ganti Palimanana. Pasko pasti kosong, silakan isi. Silahkan isi. Taruh.
Coba wait 5 karakter kita kasih dua-dua ya. Coba panjang banget. Coba 1 2 3 4, kita ganti jadi 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 8. Wah, user M edit ya, kita bikin user M, bikin function edit ya. Oke, di user M edit, form edit di sini. Oke, bikin function baru ya, public function biasa. Public function edit variabelnya post seperti biasa, kita tangkap post dari controller. Kemudian variabel data biasa kita panggil username dulu paling atas, username itu postnya itu dari username juga seperti ini, username koma kalian bisa LTC bawah. Kemudian di paspor kan dia jika dia gak diisi berarti if empty di sini ya empty. Kemudian ini variabel post itu paspor ya, password. Kemudian di bagian ininya ini dia langsung variabel data, copy aja ya dari sini nih. Ini enter ke bawah, ini masuk ke atas data. Kemudian pas di post kita kasih enkripsi dia SHA-1. Kalian bisa pakai SHA-1 atau MD5 terserah kalian. Kalian sip di sini. Nah, oke, sudah. Ini ganti ya, jangan pak username ganti password. Oke, terus jika sudah kita banyak ya, copy aja di sini alamat dan levelnya. Oke, enter ke bawah sini. Setelah if ya, setelah kurung brawa if. Oke, data terus username, password, name-nya belum ya, name di atas ini name. Oke gitu. Terus kita bikin udah nih 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Oke, kita bikin ini artis db where dulu di mana di user ID ya, kemudian koma variabel post itu dari mana, dari ID. Oke, kemudian kita tutup koma, jadi nanti db update ya, db di sini, kemudian update ya, update. Kemudian kalian panggil tb user, kasih koma, variabel data titik koma. Oke, kita coba ya. Error. Coba kita coba Palimanana upload. Paspor masih kosong. Misalkan kita paspornya dari administrator 1, data berhasil disimpan. Bisa ya edit, cuman saya maunya dia paspornya kalau misalkan ini enggak ini, coba gimana terus.
coba kita ini nggak pakai form error ya. Coba kita ini nggak pakai form error. Ini passcode-nya juga nggak bisa ya. Coba passwordnya admin 1 ya, kita ubah lagi. Oke, udah berubah, kita ubah ini aja, bisa nggak? Nggak bisa dia. Cek di user, require-nya hilangin aja. Bentar, ini apa ya? Coba lagi. Oke, bisa ya. Palimanana, oke, kita bisa ya. Ini Palimanan. Jadi passwordnya dia tetap sama ya. Oke, ternyata seperti itu ya. Kalian hapus di sini bagian sini trim required-nya di sini. Oke, sudah ya. Untuk tutorial kali ini kita bikin edit user, kemudian hapus user, dan yang terbaru itu callback ya. Jadi jika ada user yang sama itu set nih, dia nggak bisa ya, nggak bisa nih. Misalkan nih tambah sih, edit tambah tuh, ya bisa unik ya. Oke, cukup sekian ya dari saya untuk tutorialnya. Oke, kita bahas dulu ya. Pertama kita buat function ya, namanya del. Mana functionnya di user, ini functionnya id input. Ini tuh nabung inputan ya, nabung inputan dari form. Dari form mana? Form ini nih, form action ini. Nah, kan dia ada inputan nih, inputnya ini, tipenya hidden. Nah, kemudian di sini kan ada name-nya itu kan user ID. Nah, value, nah nanti kita ambil yang user ID ini di post ini, di controller tuh. Kemudian kita bikin function baru di del di sini ya teman-teman, di user m, mana user m, di del di sini. Nah, please be aware di mana database-nya itu apa yang dicari itu user ID dengan parameter ID. Parameter ID-nya dapat dari mana? Dapat dari sini ya teman-teman, name ID. Kemudian untuk user m, kemudian di sini yang mau dihapus itu dari tabel mana? tb delete, yang dihapus itu dari tabel tb user, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke edit nih. Di edit itu kan ada form. Nah, form edit user edit ya, diarahkan ke function edit di sini ya. Kemudian di function edit itu kita ada namanya callback ya, username check ya. Jadi ngecek dulu username-nya ada di sini. Nah, di sini kalian bisa baca-baca lah ya. Dilihat. Jadi dia menangkap inputan, semua inputan ya, dia kan null true. Kemudian select bintang form. Saya mau milih data dari tabel tb user, di mana nilainya itu username kan. Kemudian nilai username itu diambil dari postnya itu dari mana? Dari sini, username nih, username. Kemudian di post itu ada n, user ID, postnya ID. Dari mana? Dari sini, ID ya. Oke, kemudian kita munculkan set message.
ganti gitu kan, di return, balikan nilai tadi gitu. Kalau udah user seperti itu. Terus untuk nampilinnya dia pakai ini, buat dulu variable query, kemudian kita panggil method get ya, username get, kemudian parameternya ID. Jadi kita manggil data itu per ID ya. Misalkan ID 1 punya si A, ID 2 punya si B gitu. Kemudian data itu kita ini ya, tampung dalam array. Kemudian dirubah jadi row. Kemudian kita tampilkan data untuk satu baris, query row ya. Kemudian kita lempar datanya di edit data user, di parsing ya data variable data. Kemudian di data user kita tinggal panggil row user ID seperti itu ya. Oke, untuk tutorial edit dan hapus dan callback untuk menu user sudah ya. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.